Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Ada sukacita yang kita rasakan pagi hari ini karena kita akan memulai ibadah kita bersama. Nah, sebelum itu, adik-adik silakan mengambil Alkitabnya masing-masing. Mari kita mengambil posisi tempat duduk yang baik dan juga mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Jangan lupa, dalam ibadah tidak boleh ada yang bermain, tidak boleh ada yang makan, tidak boleh ada yang bercerita. Adik-adik harus tetap fokus dalam ibadah dan mengikuti ibadah dengan aktif. Dan jangan lupa ya untuk absen. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, pagi ini kakak sangat bersuka cita karena kita dapat berjumpa bersama-sama saat ini. Nah, adik-adik dan kakak juga bersuka cita karena bersama-sama kita akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari semua bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan namanya dengan menaikkan pujian. Selamat pagi Tuhan. Adik-adik, kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, siapa yang tahu cerita minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Angkat tangannya yang masih ingat. Kakak Puspa masih ingat? Masih Kakak Pista. Nah, cerita kita minggu lalu Tentang Ishak dan Ribka. iya, mereka dipertemukan dalam kasih Tuhan. Nah, Tuhan bukan hanya mengasihi Ishak dan Ribka, tetapi Tuhan juga mengasihi kakak dan adik-adik semua yang di rumah. Nah, mari adik-adik kita menaikkan pujian Yesus mengasihi saya dan kamu. Dan kita
Saya pikir-pikir, sepertinya saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Kesalahan apa saja? Banyak, misalnya malas-malasan, tidak dengar-dengaran. Apa Tuhan akan memaafkan kesalahan-kesalahan saya? Nah, jika kita mengaku dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan dan mengampuni kita. Nah, adik-adik, jika mengingat-ingat, sungguh banyak kesalahan yang kita perbuat kepada Tuhan, bahkan kepada sesama kita. Nah, saat ini, mari bersama-sama kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita mengaku dosa kita kepada Tuhan melalui sebuah lagu, sungguh banyak perbuatan. Nah, adik-adik, kita sudah mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Karena itu, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 8 ayat 5-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Lihat Betapa Besar Kasih Allah. Bersama-sama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Filipi pasal 1 ayat 20. Firman Tuhan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 8 ayat 1-10. Mazmur 8 ayat 1-10. Sudah dapat semua? Kita mulai. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah
dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas bulatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita dari dalam Alkitab. Tetapi sebelumnya, mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang berkumpul untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami semua saat ini yang akan mendengarkan firman Tuhan, cerita dari dalam Alkitab. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak-Mu bisa mendengarkan dengan baik. Dan juga hamba-Mu yang akan memberitakannya Tuhan, Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu boleh memberitakan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, dengar kami yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan cerita, kakak mau tanya, adik-adik di rumah siapa yang mempunyai saudara? Kakak angkat tangannya. Kalau yang punya adik, angkat tangannya. Kalau adik-adik ada di antara kakak dan adik, coba angkat tangannya. Punya kakak dan punya adik. Wah, bagaimana perasaan adik-adik punya saudara? Pasti senang, seru. Karena kita boleh bermain bersama-sama, bercerita bersama-sama, dan banyak hal yang bisa kita lakukan dengan saudara. Atau ada yang bilang, selalu kak bertengkar sama saudaraku. Wah, itu tidak boleh. Karena kita adalah anak Tuhan yang selalu mengasihi. Tuhan mengajarkan kasih sama kita. Siapa yang tahu cerita minggu lalu? Cerita kita tentang Ishak dan Ribka. Ya, cerita kita tentang Ishak dan Ribka, di mana mereka telah disatukan Tuhan dan mereka boleh menikah. Nah, kali ini adalah lanjutan dari kisah minggu lalu. Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka belum dikaruniai keturunan, mereka belum dikaruniai anak. Bapak Ishak dan Ibu Ribka senantiasa berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak putus harapan. Mereka yakin Tuhan pasti mendengar doa mereka. Dan ketika umur Bapak Ishak 60 tahun, mereka mendapatkan kabar sukacita bahwa istrinya mengandung. Ya, dan tibalah saatnya bagi Ibu Ribka untuk bersalin. Ia melahirkan anak laki-laki. Bukan cuma satu, tetapi 2. Biasanya anak yang lahir lebih dari satu disebut anak apa? Ya, anak kembar. Anak yang dilahirkan oleh Ibu Ribka adalah anak kembar. Anak yang pertama, ketika ia lahir, ia kemerah-merahan dan berbulu halus. Karena itu, ia diberi nama Esau. Dan anak yang kedua, ketika ia lahir, ia memegang tumit kakaknya. Tahu tumit? Di bawah kaki ya. Memegang tumit kakaknya. Dan ia diberi nama Yakub. Biasanya anak kembar itu memiliki persamaan. Mungkin dari fisiknya sama, mungkin juga dari kebiasaannya, hobinya bisa juga sama. Tetapi
Esau dan Yakub, ya mereka memang kembar, tapi mereka memiliki perbedaan. Apa itu? Esau kakaknya, dia badannya berbulu, dan juga ia suka mempunyai hobi berburu. Ya, dia suka pergi berburu binatang, dan biasanya hasil tangkapannya itu dia bawa pulang dan dia olah menjadi masakan yang besar. Ternyata bapaknya, Bapak Ishak, suka makan daging. Jadi kalau Esau pulang bawa buruannya dan mengolahnya, wah, Bapak Ishak senang. Dia selalu bersama dengan Esau untuk menikmatinya. Bapak Ishak ini sayang kepada Esau karena mereka sering bersama-sama, mereka akrab. Bagaimana dengan Yakub? Yakub ini anaknya seorang yang tenang dan penyayang. Dia juga memiliki banyak ternak yang memeliharanya. Dan Yakub ini kulitnya halus, licin. Dan dia suka di kemah saja bersama ibunya karena dia anaknya tenang. Dia lebih akrab sama ibunya. Karena itu ibunya sangat kasih kepada Yakub. Antara suami istri ini ada perbedaan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Ya, manusia memang lebih cenderung akrab dengan pihak yang memiliki kesamaan atau yang memberikan keuntungan, sama seperti Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Mereka tidak menyadari perbedaan kasih sayang itu akan menimbulkan bibit permusuhan di antara anak-anak mereka. Kita pun akan selalu bertemu dengan orang-orang yang mempunyai karakter yang berbeda. Dan kecenderungan untuk lebih akrab dengan yang satu daripada yang lain, mungkin itu akan muncul. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh pilih kasih dan harus berbuat adil. Sama seperti Tuhan. Tuhan memberikan sinar matahari kepada kita semua untuk dinikmati. Ya, dan yang menerimanya itu bukan cuma orang baik, orang benar, tetapi orang jahat pun menerima sinar matahari itu. Ya, begitulah kasih Tuhan yang harus kita pancarkan kepada semua orang. Kita hidup rukun, dalam damai, hidup penuh dengan kasih dengan keluarga, saudara, dan teman. Itu adalah perintah Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Ya, adik-adik, cerita kita pagi ini terambil dari dalam Alkitab, dari Kejadian. Kita buka ya sama-sama. Kejadian pasal 25 ayat 20 sampai 28. Sudah dapat semua? Ya. Kejadian 25 ayat 20 sampai 28. Dan kita baca bersama-sama. Esau dan Yakub. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Firman Tuhan datang kepadanya, "Dua bangsa dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah,
seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Ketika itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging duluan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita tentang apa Kakak Vista? Esau dan Yakub. Iya, Esau dan Yakub memang kembar, namun mereka memiliki perbedaan sifat. Begitu juga kita manusia, kita memiliki sifat yang berbeda-beda. Namun, Tuhan selalu mengajarkan agar kita hidup rukun dan penuh kasih. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Rukun Kasih. Kita membawa persembahan. Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Dia Baik Padaku.